Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihani Hasnailani dari Institut Tazkiyah dengan prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 2310409020. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pembahasan saya di PPT sebelumnya. Nah, pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk salah satunya Indonesia. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak positif dan juga negatif. Yang positif terhadap ekspor, namun memberikan negatif terhadap keterbukaan ekonomi. Lalu, perang Rusia dan Ukraina juga memberikan dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap keterbukaan ekonomi dan ekspor Indonesia. COVID-19 telah mempengaruhi perekonomian di kawasan Asia terutama melalui 3 jalur. Yang pertama yaitu penurunan ekspor yang mencerminkan aktivitas ekonomi global yang tertekan. Lalu yang kedua ada penurunannya permintaan dikarenakan pembatasan perjalanan internasional, dan yang ketiga berkurangnya konsumsi swasta dalam negeri yang disebabkan karena kebijakan social distancing. Nah, secara umum penurunan permintaan global dan domestik berdampak negatif pada laba perusahaan, upah, dan investasi. Lalu adapun kebijakan yang perlu pemerintah atau bank sentral lakukan, yang pertama yaitu vaksinasi, karena untuk membentuk kekebalan kelompok dan mengurangi kasus COVID-19. Lalu yang kedua yaitu pembatasan mobile. Pemerintah dapat membatasi mobilitas masyarakat melalui PPKM ataupun PSBB untuk mengendalikan penularan virus COVID-19. Dan yang ketiga yaitu pengendalian identifikasi, karena pemerintah dapat melakukan teknologi atau sains untuk mengidentifikasi varian baru dari virus COVID-19. Dengan begitu, pemerintah dapat memantau pola penyebaran COVID-19. Dan yang keempat, adanya pengelolaan kesehatan. Nah, pemerintah dapat mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan juga treatment, serta menggarap obat antiviral untuk pengobatan pasien COVID-19. Nah, lalu pengelolaan ekonomi. Pemerintah dapat melakukan percepatan dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat dan mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi. Nah, yang keenam yaitu dengan adanya APD, pengendalian alat pelindungan diri. Nah, dengan adanya APD, alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dapat mengurangi kematian pasien akibat pasien yang tertangani dengan baik. Lalu yang ketujuh, adanya pengendalian hubungan internasional. Pemerintah dapat melakukan pengendalian hubungan internasional untuk mengurangi penularan COVID-19. Dan yang kedelapan yaitu pengendalian dampak perekonomian. Yang dimaksud ini yaitu seperti meningkatkan produktivitas dalam negeri dan mengurangi kemiskinan. Yang kesembilan yaitu pengendalian dampak pendidikan. Nah, dengan melakukan pengendalian dampak ini seperti yaitu membantu mengatur sistem pembelajaran dari rumah dan memastikan keperluan pendidikan terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu pengendalian dampak keagamaan. Dan ini seperti memastikan keperluan ibadah terpenuhi dan membantu mengatur ibadah di rumah. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.